Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk para peserta didik kelas 12. Kemarin kita sudah membahas materi tentang peranan dari Lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Hari ini kita nanti akan lanjut di peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Baik, untuk mengawali pembelajaran sesi ini, kita senantiasa berdoa untuk keselamatan kesehatan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada Bapak Ibu guru kita, dan kepada seluruh warga masyarakat bangsa Indonesia. Mudah-mudahan selalu diberikan selalu kesehatan, kita tetap patuhi prokes 5M, ikuti himbauan pemerintah. Oke, lanjut di peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Pengertian kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Berikut ini pelaksanaan kekuasaan kehakiman. A. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Kemudian B. Mahkamah Konstitusi. Terdapat pula peradilan syariah Islam di Provinsi Aceh yang merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan umum. Perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman membuat komisi yudisial yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat serta perilaku hakim. Baik, lanjut. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-undang ini mengatur tugas dan wewenang kehakiman. A. Menetapkan hasil sidang. B. Membuat catatan pinggir pada berita acara putusan pengadilan negeri mengenai hukum yang dianggap penting. C. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah. D. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan. Oke, lanjut. Peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk oleh undang-undang, dalam hal ini untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberikan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Kelompok A, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut hakim agung. B, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Kemudian yang C, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan hakim konstitusi. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Akan tetapi, pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Baik, para peserta kelas 12 PPKN, materi peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi tentang peran hakim. Seperti yang tadi saya sampaikan, hakim memiliki peran, memiliki fungsi, tugas. Kemudian dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Untuk materi sesi hari ini, nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya, yaitu materi tentang peran Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk materi penugasan, nanti kalian bisa lihat di web saya agusherwinarno.com, dan nanti ada penugasan melalui Opus 365 juga. Tetap sehat selalu, sukses untuk kalian, jaga kesehatan, ikuti himbauan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.